Tokoh yang akan kita bahas kali ini merupakan tokoh peletak dasar VOC. Dan tahukah kalian ternyata tokoh ini dikabarkan tidak pernah kembali ke negerinya? Apa yang terjadi? Dan siapakah tokoh tersebut? Teman-teman, Peter Both merupakan gubernur jenderal peletak dasar VOC. Nah, ia ditunjuk sebagai gubernur pada bulan November tahun 1610 sampai 1614. Dengan tugas utamanya yaitu menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau Hindia Belanda. Nah, kemudian Peter Both mendirikan pos perdagangan di wilayah Banten dan Jayakarta, yaitu pada tahun 1610. Lalu ia kemudian mendirikan markas besar VOC di wilayah Ambon. Ia juga kemudian berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan wilayah Maluku dan berhasil menaklukkan Pulau Timor serta mengusir Spanyol dari Tidore. Wow, banyak sekali ya perannya. Meskipun berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor VOC di wilayah Banten pada tahun 1610. Lalu kemudian di Jayakarta pada tahun 1611. Dan pendirian kantor dagang tersebut atas seizin Kesultanan Banten yang pada waktu itu menguasai wilayah Jayakarta. Nah, bangunan utamanya dinamakan Nassau Huis. Lalu mengapa ya Peter Both lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dari VOC? Peter Both lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada Pelabuhan Banten. Alasannya pada waktu itu di Banten telah banyak kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, dan kemudian juga Inggris. Sedangkan pelabuhan Jayakarta atau Sunda Kelapa belum banyak disentuh oleh pihak asing. Nah, Gubernur Jenderal VOC setelah Both berturut-turut adalah Gerard Reyns, Laurens Riel, dan Jan Pieter Zoon-Koon. Nah, teman-teman, Peter Both berhenti menjadi Gubernur Jenderal dan digantikan oleh Gerard Reyns pada tanggal 6 November 1614. Oke. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1615 dengan menaiki kapal Banda sebagai kapal komando, Both kemudian meninggalkan Banten dengan armada yang terdiri dari 4 kapal yang membawa muatan senilai 4,5 juta gulden. Tetapi Both tidak pernah sampai tujuan, teman-teman. Dan pada tanggal 6 Maret 1615 ternyata kapalnya karam diterjang badai di lepas pantai Mauritius. Both berusaha untuk mencapai pantai, tetapi akhirnya tewas sebelum ia mendarat di pantai. Dan untuk mengenang namanya, sampai sekarang kemudian nama Peter Both dipakai sebagai nama salah satu dataran tinggi di Mauritius dengan nama Peter Both Berg. Meskipun dianggap sebagai perintis VOC yang sukses di Nusantara, sejarah mencatat bahwa baik Both, Reyns maupun Riel belum berhasil mewujudkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, termasuk Kepulauan Banda. Nah, padahal hal ini menjadi salah satu misi besar dan utama yang diamanatkan oleh petinggi VOC kepada setiap gubernur jenderalnya. Mengapa demikian? Ternyata faktanya orang-orang Banda saat itu ternyata masih tetap berdagang dengan para pedagang-pedagang Inggris, kemudian Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Padahal untuk pelanggaran itu, Verhoeven telah memberikan hukuman yang sangat keras. Bahkan harga jual pala kepada pihak Belanda sudah dibuat lebih mahal dibandingkan dengan pedagang Inggris. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui ya bahwa Peter Both adalah peletak dasar VOC. Peter Both mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jayakarta pada tahun 1610. Oke.
Lalu ia kemudian membangun markas besar VOC di wilayah Ambon. Ia juga berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan wilayah Maluku, kemudian berhasil menaklukkan Pulau Timor, serta mengusir Spanyol dari wilayah Tidore. Dan setelah Peter Both, kemudian tokoh berikutnya adalah tokoh yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam. Tetapi dia berhasil mewujudkan harapan VOC. Siapakah tokoh tersebut?